Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia dan juga Ibu Dea dan teman-teman dari BBGP, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, Bapak Ibu Kepala Sekolah penggerak. Kita sama-sama berjuang Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon doanya untuk Cianjur. Kami sedang berduka Bapak Ibu. Di tengah-tengah berduka kami juga berjuang di sini. Mudah-mudahan Cianjur segera pulih. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi praktik baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nunung Rahmawati. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Dan ini adalah yang akan saya paparkan, yaitu dengan tema lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Bu Dea, makanya di skip. Ini adalah profil SD Negeri Sukaresmi. Semoga dengan saya berbagi praktik baik di sini, saya bisa menginspirasi dan memotivasi sekolah yang profilnya hampir sama dengan saya, yaitu dengan jumlah guru terbatas itu 7 dan peserta didik hanya 83 saja. Dan lingkungan sekolah itu berada di tengah hutan Bapak Ibu, jauh dari pemukiman. Jadi ketika berangkat ke sekolah saya, itu harus melewati hutan rimba. Di situ tidak ada pemukiman. Jadi wajarlah muridnya juga hanya 83. Tapi walaupun muridnya kecil 83, kami tidak berkecil hati. Alhamdulillah, kami lolos menjadi sekolah penggerak angkatan pertama dan terpilih menjadi salah satu sekolah yang akan dikunjungi oleh Kemendikbudristek. Insya Allah nanti Mas Nadiem kemarin sudah dijadwalkan akan berkunjung ke SD Negeri Sukaresmi dalam rangkaian acara Press Tour. Baiklah Bapak Ibu, saya mengambil strategi sekolah cantik luar dalam diakhiri dengan rindu. Ini adalah praktik baik yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Nanti di tayangan video Bapak Ibu akan menyaksikan perubahan sebelum dan sesudah kami memberikan strategi ini. Baiklah, untuk aksinya, next Ibu. Aksi yang pertama adalah peningkatan pelayanan kepala sekolah dan guru. Tentu saja untuk peningkatan kualitas di sekolah, yang utama itu adalah kepala sekolahnya dulu. Makanya saya sangat bersyukur sekali ketika ada program Kemendikbudristek, kepala sekolah bisa ikut untuk program sekolah penggerak. Tidak melihat itu sekolah kecil, tidak melihat itu sekolah di pinggiran, tetapi semua bisa ikut serta. Nah, ini adalah langkah-langkahnya menciptakan lingkungan yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian ada reward student of the month. Kemudian menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat peserta didik, dan mengikuti lomba-lomba dan ajang prestasi guru. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah masuk sekolah penggerak banyak sekali prestasi yang telah kami torehkan. Di antaranya adalah peserta didik dari kami itu adalah juara 1 pidato PAI tingkat Kabupaten Cianjur, juga juara 1 kontes juara anak soleh tingkat Kabupaten Cianjur, dan 3 besar terbaik di Provinsi Jawa Barat. Kemudian akhir bulan ini kami juga akan mengirimkan peserta didik kami menuju Pangandaran untuk lomba Biantara Bahasa Sunda tingkat Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya peserta didiknya, tetapi gurunya juga juara 2 tingkat kabupaten pengucapan Caprasetya Korps kemarin di acara HUT Korpri. Kemudian saya sendiri alhamdulillah tahun kemarin di FTBI itu juara harapan 2 borangan guru tingkat Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Baik, untuk aksi selanjutnya yaitu optimalisasi keterlibatan komite dan orang tua. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Di antaranya langkah-langkahnya adalah menjalin komunikasi aktif dengan paguyuban kelas. Kami punya paguyuban kelas Bapak Ibu, sehingga dengan paguyuban kelas kami bisa meratakan lapangan sepak bola yang tadinya lapangan di SD Sukaresmi itu bergunung-gunung karena berada di hutan Bapak Ibu. Kemudian pengecatan kelas dan bangku kelas itu dilaksanakan juga oleh paguyuban kelas. Adanya reward parent of the month dan melibatkan orang tua sebagai panitia dalam setiap kegiatan sekolah. Next. Kemudian menciptakan kelas dan lingkungan sekolah nyaman dan indah. Ini salah satunya bagaimana cara anak bisa
ke sekolah dengan nyaman. Reward kelas terbersih dan terindah itu diberikan piala bergilir. Kemudian penataan kelas sesuai dengan keinginan peserta didik. Pemanfaatan limbah plastik menjadi proyek. Kemudian ada Class of the Week, opsi terjadwal. Kemudian sarana sanitasi dan juga pojok baca di setiap kelas. Next. Kemudian taman bermain dan tempat ibadah yang nyaman. Di lapang sekolah kami membuat taman bermain. Di situ ada bangku panjang, kemudian ada ayunan, ada juga jungkat-jungkit sebagai taman bermain anak dan tempat beribadah yang nyaman. Next. Kemudian adanya pembelajaran di luar kelas Bapak Ibu. Setiap ruangan bisa dijadikan pembelajaran untuk peserta didik. Ada lapangan upacara yang nyaman tentunya, lapangan olahraga yang luas, ada saung propela, itu adalah saung greenhouse. Kami bekerja sama dengan PT Bina Usaha Flora, akhirnya kami mempunyai greenhouse. Kemudian ada saung rindu. Saung rindu itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian kami juga melaksanakan MOU dengan PT BUMN dan Dinas Kehutanan. Kemudian ada kebun belakang sekolah yang dijadikan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nunung, waktu 4 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir, saung rindu. Saung rindu kami ciptakan ini adalah untuk tempat merefleksi setiap kegiatan, tempat berbincang seluruh warga sekolah, dan ada program Sabtu Seru diakhiri dengan rindu. Rindu itu singkatan Bapak Ibu, refleksi ini dan itu. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke videonya. Ini adalah video lingkungan belajar aman nyaman inklusif SD Negeri Sukaresmi. Bapak Ibu dapat melihat perubahan yang terjadi di awal kami belum menerapkan strategi ini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sukaresmi Sekolah Penggerak Angkatan Pertama Kabupaten Cianjur. Sekolah kami terletak di lingkungan pertanian dan jauh dari pemukiman. Kami berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Dengan strategi cantik luar dalam dan diakhiri dengan rindu. Kondisi awal SD Negeri Sukaresmi. Ya, ini kondisi awal sekolah Bapak Ibu, ruangan kelasnya seperti ini. Ini masih bilik atasnya ya, bawahnya juga lantainya masih. Nah, lapangan juga masih batu-batuan. Ini UKS-nya Bapak Ibu. Ini ruang baca. Nah, aksi yang pertama yaitu peningkatan pelayanan kepala sekolah dan guru. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan yang berpihak kepada peserta didik, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, pemberian reward Student of the Month kepada peserta didik yang berprestasi ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat peserta didik, serta mengikuti lomba-lomba dan ajang prestasi baik untuk guru dan peserta didik. Nah, tadinya tidak ada piala satupun Bapak Ibu. 2020 kami tidak punya piala. Setelah lulus ulang-ulang, alhamdulillah ada piala satu demi satu berdatangan. Yang kedua yaitu optimalisasi keterlibatan komite dan orang tua. Yang pertama, menjalin komunikasi aktif dengan paguyuban kelas, meratakan lapangan sepak bola sebagai tempat belajar peserta didik, pengecatan kelas dan bangku kelas yang dilaksanakan oleh paguyuban kelas, dan melibatkan orang tua sebagai panitia dalam setiap kegiatan sekolah. Siap. Kemudian pemberian reward Parent of the Month. Aksi yang ketiga yaitu menciptakan kelas dan lingkungan sekolah yang nyaman dan indah. Ibu Pemberian boleh reward di skip kelas ke
bagian belakang. Terindah untuk kelas Iya, oh iya, siap. Rest of the week, penataan kelas sesuai dengan keinginan peserta didik, opsi terjadwal, pemanfaatan limbah plastik menjadi Nah, ini project adalah pemanfaatan limbah profil plastik, yaitu membuat belajar eco-brick, Pancasila. Bapak Ibu. Adanya pojok Menjadi belajar sudah kelas dibuatkan tempat duduk, kemudian rak buku sanitasi. juga dari eco-brick. Nah, ini menara air, tadinya tidak ada sarana air sama sekali di sekolah. Jadi betul-betul kami berada di titik nol, Bapak Ibu, kami memulai dari nol. Bangku panjang, tempat bersantai, dan juga tempat beribadah yang nyaman yang bisa dilaksanakan pembiasaan keagamaan. Ini saung rindu, Bapak Ibu. Aksi kelima yaitu pembelajaran di luar kelas. Lapangan upacara yang nyaman, lapangan olahraga yang luas, saung, proyek urutan, profil belajar. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, barangkali nanti saya bisa share link YouTube-nya dan juga saya sudah upload di PMM. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala kesempatannya. Semoga praktik baik dari saya bisa menginspirasi dan memotivasi sekolah-sekolah yang kondisinya hampir sama. Terima kasih. Tetap wujudkan Merdeka Belajar, salam sekolah penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.